Di masa jabatan yang hanya 17 bulan, Presiden B.J. Habibie mengawali kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Untuk kebebasan berpendapat, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kebebasan pers dan berpendapat berkaitan dengan indikator nilai berorientasi pelayanan, karena kita menjadi memahami dan mampu melakukan perbaikan tiada henti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di tangan Habibie lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Presiden B.J. Habibie kala itu juga membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara yang bertugas mengeluarkan formulir kekayaan yang harus diisi oleh pejabat publik dan diperiksa oleh auditor independen. Hal ini merupakan upaya dalam menumbuhkan budaya jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta bertanggung jawab dalam menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien. Bapak Baharudin Yusuf Habibie adalah seorang teknokrat yang selalu mengembangkan kompetensi dirinya. Beliau menempuh pendidikan di Indonesia dan luar negeri, yakni di Jerman. Bapak Habibie berhasil mendapatkan gelar dokter engineer dari Universitas Aachen pada tahun 1965. Selain itu, Pak Habibie juga dikenal dari teori-teori yang dihasilkan seperti crack progression theory yang digunakan dalam bidang penerbangan dan telah diakui oleh seluruh dunia. Bapak Habibie semasa hidupnya telah menjabat berbagai macam posisi penting di pemerintahan Indonesia, dimulai dari menjadi Direktur Utama PT IPTN atau sekarang dikenal dengan PT DI, perusahaan pesawat milik Indonesia. Pak Habibie memiliki cita-cita bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dapat memanfaatkan pesawat sebagai moda transportasi, yang dimana Pak Habibie memiliki keahlian. Ini adalah bentuk kepedulian Pak Habibie kepada sesama bangsa Indonesia. Kecerdasan, loyalitas, dan tanggung jawab terhadap negara rupanya tidak hanya terlihat saat Bapak B.J. Habibie di Indonesia. Beliau sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang, termasuk Jerman, tetapi beliau menolak. Ini dilakukan Bapak Habibie demi memberi sumbangsih ilmu dan teknologi pada bangsa ini. Beliau menekankan bahwa setiap individu perlu memiliki komitmen dalam setiap bidang yang digelutinya agar memiliki visi yang jelas. Bapak Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga membawa namanya menjadi sosok yang sangat menginspirasi kaum muda Indonesia. Dirinya dikenal melalui sejumlah karya di bidang iptek, seperti pembuatan pesawat serta teori crack propagation yang diadopsi menjadi salah satu standar keselamatan dunia penerbangan. Bapak Habibie sangat adaptif terhadap perkembangan zaman. Beliau seorang yang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, sehingga disebut Bapak Dirgantara dan Teknologi Indonesia. Kolaboratif. Tak perlu diragukan lagi bahwa Pak Habibie merupakan seorang yang kolaboratif. Pak Habibie pernah dipercaya memimpin industri pesawat terbang Nusantara atau IPTN dan berkolaborasi bersama anak bangsa lainnya untuk membuat pesawat buatan Indonesia yang pertama yang bernama N250 Gatot Kaca. Pak Habibie juga berhasil mengkolaborasikan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kecerdasannya membuat pesawat sehingga diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi, dengan iman dan takwa atau imtak sehingga dia diangkat menjadi pimpinan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dia juga mendirikan sekolah Man Insan Cendekia. Nilai berakhlak pada sosok B.J. Habibie sangat perlu untuk kita teladani. Pak Baharudin Yusuf Habibie adalah salah satu tokoh yang patut diteladani dalam penerapan nilai berakhlak. B.J. Habibie merupakan sosok inspiratif untuk anak muda di masa sekarang. B.J. Habibie adalah tokoh yang sangat inspiratif dan merupakan bentuk nyata dari core values berakhlak